Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Disabilitas Channel Channel. bersama saya Vicky Bastian. Dan saya Anissa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Pandemi Corona bagi disabilitas. seperti yang kita tahu, disabilitas itu pastinya terkena dampak daripada COVID-19 ini ya. Tidak hanya disabilitas, tapi semua orang di seluruh dunia, di Indonesia juga terkena dampak COVID-19, terutama 2 bulan terakhir. Iya, Namun sebelum itu kita bakal mengucapkan minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Ya, apabila kita banyak salahnya sama kalian, kita minta maaf. Dan juga terutama kita udah lama banget nggak upload video. Iya, karena ada kerjaan lain ya. Ya, jadi mudah-mudahan di video kali ini adalah awal dari dimana kita bakalan upload video secara rutin untuk kalian. Iya, dan mudah-mudahan video dari kami dapat mengedukasi kalian mengenai disabilitas. Iya, jadi tadi saya sempat baca komentar di bawah. Baru 9 jam yang lalu ada yang komentar seperti ini. Nah, intinya dia minta kita untuk membuat konten kegiatan para disabilitas di sekolah luar biasa. Sebenarnya konten itu sudah saya rencanakan dari bulan Februari. Iya, namun karena adanya pandemi ini ya, kita belum bisa bikin ya, karena seperti yang kita tahu, sekolah-sekolah itu libur ya, bukan hanya sekolah luar biasa, bahkan sekolah umum pun libur gitu. Jadi mohon maaf sekali kami belum bisa bikin video itu gitu. Tapi mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya, kami bisa bikin video itu untuk kalian. Iya, jadi banyak sekali sebenarnya kenapa kok Disabilitas Channel akhirnya jarang upload. Karena kita banyak sekali plan yang memang akhirnya gagal. Seperti saya sudah akan membuat waktu itu playlist baru, di judulnya itu Sahabat Disabilitas, di mana kita akan berbincang-bincang dengan para disabilitas di beberapa tempat. Ya mungkin nanti lama-lama semuanya ya yang bisa memang bisa mengedukasi dan juga bisa memotivasi para disabilitas lain gitu. Namun karena adanya COVID ini akhirnya semuanya menjadi gagal total, teman-teman. Iya. Dan semuanya apa yang sudah kita rencanakan itu semuanya jadi gagal gitu. Dan kita di sini mencoba lagi untuk menyusun program baru untuk video kami di channel ini. Ya, jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa upload mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dan saya di sini akan mempersiapkan beberapa konten-konten yang mudah-mudahan bisa menarik dan mengedukasi bagi kita semuanya. Seperti itu para viewers di channel ini. Ya, seperti yang kita tahu ya, dampak pandemi ini nggak cuman ada di Indonesia aja ya, tapi di seluruh dunia ya. Dan nggak cuman disabilitas aja yang terkena dampak dari pandemi, tapi masyarakat umum juga kena pandemi. Tapi di sini belum banyak sih beberapa media atau media-media yang membahas mengenai disabilitas, dan di sini kami mencoba untuk membahas mengenai dampak pandemi bagi disabilitas. Iya, karena selama ini yang kita bahas yaitu mengenai pekerjaan bagi orang-orang umum seperti Ojek online. Ya, itu ojek online dan pekerjaan-pekerjaan lain, dan mungkin sedikit melupakan bagaimana nasib para disabilitas yang kehilangan pekerjaannya sama sekali. Iya, dan seperti yang kita tahu, bukan hanya masyarakat umum yang kehilangan pekerjaannya, dan disabilitas juga kehilangan pekerjaannya. Dan seperti yang kita tahu, rata-rata disabilitas itu hanya menguasai satu bidang keterampilan aja ya. Misalnya tunadaksa, mereka cuman bisa jahit gitu. Ketika mereka kehilangan pekerjaan itu dan tempat kerjanya harus tutup, otomatis pemasukan mereka jadi berkurang dong. Iya, jadi di sini saya berharap kita bisa menemukan solusi bersama-sama. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan ini, teman-teman? Bukan berarti kita gimana ya, menghindarkan diri dari COVID-nya, enggak. Tapi bagaimana kita bisa menemukan lapangan kerja untuk para disabilitas yang baru. Seperti iya, itu. Dan Mungkin aman ya.
Dan mungkin kalian bisa berkomentar di bawah nanti, atau mungkin kita bisa produksi apa mungkin yang bisa dikerjakan oleh para disabilitas. Ya memang disabilitas itu bisa bekerja di produksi ini. Ya mungkin kalian apabila memang memiliki cukup dana atau apa, kalian bisa membuat satu kelompok nanti yang merekrut para disabilitas untuk bekerja di tempat kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar, mudah-mudahan nanti banyak juga yang bisa daftar ke tempat kalian apabila kalian memiliki ide untuk membuat lapangan kerja bagi para disabilitas, atau mungkin kita bisa belajar hal lain gitu. Iya, dan juga kita di sini mau mengedukasi masyarakat bahwa tolong lebih peduli terhadap disabilitas ya, karena bukan hanya masyarakat umum aja yang terkena dampak COVID gitu, dan juga untuk para influencer gitu bisa lebih peduli terhadap disabilitas gitu. Jadi seperti ini, disabilitas itu sangat-sangat bergantung kepada orang. Jadi tidak bergantung dalam artian kita bergantung secara ekonomi, tapi mau tidak mau kita bergantung secara sosial, teman-teman. Tidak hanya disabilitas, orang normal pun juga bisa bergantung, tapi disabilitas lebih daripada orang normal. Misalnya orang-orang yang normal, yang non disabilitas, mereka bisa melakukan sesuatu sendiri, sedangkan disabilitas harus dibantu atau mereka masih memerlukan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka, seperti tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, yang mereka memang masih butuh bantuan orang-orang di sekitarnya untuk menjalankan hidup sehari-hari, seperti itu. Jadi dengan adanya dampak COVID-19 ini, dengan adanya dampak coronavirus ini, mungkin empati masyarakat terhadap disabilitas akan sedikit berkurang, karena dengan adanya social distancing ya, yang tadinya bisa membantu akhirnya tidak mau membantu karena takut mungkin. Iya, dan ya kita mau kasih tahu aja gitu, jangan takut, jangan sampai hal itu terjadi gitu, karena kan kasihan gitu bagi disabilitas itu, karena nggak selamanya disabilitas itu ada bersama keluarganya. Ketika mereka sudah bekerja, mereka dalam lingkungan luar gitu, ketika mereka mau menyeberang jalan atau mereka berada di kendaraan umum gitu kan, nggak selamanya mereka bersama dengan keluarganya gitu. Jadi masyarakat lebih empati aja kalau disabilitas. Jangan sampai adanya pandemi ini mengurangi empati kita terhadap disabilitas itu gitu. Jadi di sini kita juga membutuhkan beberapa solusi lagi selain mengenai masalah lapangan pekerjaan yang memang sangat sempit sekali bagi para disabilitas. Mungkin hanya sekitar 5% atau 10% di keseluruhan jenis pekerjaan yang ada di Indonesia ini yang memang aksesibel dengan disabilitas. 95%-nya mungkin kita tidak akan bisa melakukannya para disabilitas, kecuali keterampilan khusus yang memang diajarkan di beberapa lembaga khusus untuk disabilitas. Dan yang paling penting di sini adalah solusi yang kedua, bagaimana kita menghadapi social distancing ini. Apakah mungkin disabilitas akan diberikan materi aksesibilitas baru, atau mungkin beberapa tempat umum seperti di transportasi dan juga tempat umum lainnya akan dibuat lebih aksesibel lagi dengan disabilitas. Bagaimana keputusannya, mungkin pemerintah bisa memutuskannya. Iya, karena kan belum banyak ya media-media yang bahas ini gitu, karena semua itu pada terfokus pada masyarakat umum yang memang terkena dampaknya gitu. Tapi kan kita juga nggak menutup mata gitu bahwa disabilitas itu memang ada, dan disabilitas itu ya belum banyak lah yang bahas ini gitu. Mau bagaimana disabilitas itu ke depannya, untuk dari bidang pekerjaan ataupun dari segi fasilitas umum bagi disabilitas, seperti itu. Iya, jadi mungkin ada 2 poin di sini. Yang pertama, kita harus mencari solusi bagaimana pekerjaan disabilitas ke depannya, atau mungkin mau ditambah lapangan kerja lagi yang memang aksesibel untuk dikerjakan oleh seorang disabilitas, atau mungkin kalian bisa memiliki ide-ide yang lain, bisa kalian tulis di kolom komentar. Iya, dan juga ide-ide
bagaimana solusi kedepannya untuk fasilitas umum gitu, biar mungkin ada pemerintah yang lebih peduli mengenai dampak COVID ini terhadap disabilitas gitu. Jadi biar disabilitas itu nggak terlupakan lah, itu istilahnya. Jadi mungkin nanti kita bisa memberikan solusi bagi kedua permasalahan ini. Permasalahannya yaitu ada di social distancing yang memberikan dampak kurangnya empati masyarakat terhadap disabilitas. Soalnya jangankan ada social distancing, sebelum social distancing juga Empati empatinya sudah masyarakat tidak udah ada. berkurang Iya, gitu. sudah sedikit lah mungkin. Dan apalagi adanya kondisi pandemi ini, itu akan lebih mengurangi lagi empati masyarakat terhadap disabilitas gitu. Karena mereka memiliki alasan untuk menjauhi disabilitas dengan alasan takut COVID. Nah, mereka bisa memberikan alasan kepada orang-orang kalau mereka tidak membantu disabilitas tersebut gitu. Mungkin aja disabilitas tersebut udah kontak dengan pasien COVID atau apa. Jadi kan banyak masyarakat yang takut untuk membantu disabilitas, atau malah empatinya udah mulai nggak ada ya gitu. Yang kita takutkan itu seperti itu. Jadi tolonglah jangan sampai hal itu terjadi gitu. Jadi mungkin bisa saja kita membuat fasilitas umum yang semuanya aksesibel dengan disabilitas. Mungkin sekarang sudah banyak sekali, seperti di kantor-kantor pemerintahan mungkin sudah aksesibel seperti floorland dan juga pegangan untuk kursi roda untuk daksa ya maksud saya. Dan ada jalan yang naik juga biar bisa kursi rodanya. Ya, banyak sekali yang memang sudah memiliki tempat-tempat yang sudah aksesibel dengan disabilitas. Tapi ada beberapa juga tempat yang memang belum aksesibel dengan disabilitas. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi kedepannya bagaimana untuk solusi permasalahan ini. Bisa kalian tulis di kolom komentar, semuanya kita bisa berdiskusi di bawah untuk solusi-solusinya ke depan. Mungkin kalian sebagai viewers bisa menuliskan ide-ide kalian di kolom komentar saja. Iya, atau banyak yang punya solusi-solusi lain, ayo mari kita berdiskusi di sini. Nanti kita bahas lagi di video berikutnya gitu, tentang apa yang sudah kalian tulis gitu. Iya, mungkin ada ide-ide cemerlang yang tidak kepikiran oleh saya. Kalian tulis di kolom komentar, mungkin bisa membantu bagi para disabilitas ke depannya, seperti itu. Iya, biar kita bisa menemukan solusinya bersama-sama, kita bisa memecahkan masalah ini gitu. Karena sekali lagi belum banyak orang-orang yang bahas tentang ini, dan ayo bantu kami untuk mengembangkan channel ini supaya banyak masyarakat yang tahu mengenai disabilitas. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup sekian videonya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan acuan atau memberikan kalian ide-ide. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya Vicky Bastian. Dan saya Anissa. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas. The only thing I can see is my own silhouette.